Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik. Puji Tuhan, salam. Baik, salam semuanya. Terima kasih. Ini kali yang kedua mungkin ya saya berdiri di tempat ini. Saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala di tempat ini, dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan, dan ini yang kedua kalinya saya berdiri di sini. Puji Tuhan. Pasti banyak juga yang tidak kenal saya ya. Yang lama di sini, yang setia sampai hari ini pasti kenal saya. Ya. Yang berteman dengan saya di FB pasti kenal saya. Yang tidak berteman pasti tidak kenal saya, kecuali yang memang setia sampai saat ini. Apa saya memperkenalkan nama dulu kan? Baik. Nama saya Teddy Hohari, Pendeta Teddy Hohari. Pendidikan saya cuma sarjana hukum. Pendidikan saya sarjana hukum. S1-nya tidak selesai, S1 teologinya tidak selesai. Hanya diploma saja teologi saya. Lalu saya melayani di Gereja Betani Indonesia yang ada di Maluku Tenggara, tepatnya di Tual. Saya di sini datang untuk lihat istri dan anak saya yang juga berjemaat di tempat ini. Ya. Dan istri saya tadi yang memimpin pujian. Puji Tuhan saudara ya. Saya berterima kasih masih tetap diberikan kesempatan buat istri saya untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan saudara. Ya, saya berasal dari Tobelo. Ya, kalau dengar lagu Tobelo itu dalam bahasa saya. Yang mungkin saudara tidak mengerti, saya yang mengerti. Ya, saya asli Tobelo 100%. Dan saya menikah dengan orang NTT di sini, orang Timur, orang Soe, orang Niki Supur. Ya, puji Tuhan. Ya, saya juga menempuh pendidikan sekolah Alkitab di sekolah Assemblies of God atau Sidang Jemaat Allah. Saya sekolah teologianya di Assemblies of God. Itu sebabnya saya tidak asing buat Assemblies of God, karena saya didikan Assemblies of God. Puji Tuhan saudara, saya tidak perlu panjang lebar. Mari saya akan bicara dengan satu topik pagi ini, yaitu keintiman melahirkan keajaiban. Amin. Amin. Keintiman melahirkan keajaiban. Saudara, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22, saya bicara mulai dari Kejadian. Sorry, mata saya agak sedikit bermasalah, jadi saya harus pakai kacamata. Ini bukan kacamata Riben, saudara. Ya. Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Oh, baik, ada di depan saya. Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan baca di sini, saudara lihat di Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat di belakang saya, ya. Tapi saya berharap saudara bawa Alkitab, ya. Sebab kalau saudara cuma bawa di handphone dengan aplikasi Alkitab, saya bisa pastikan Anda sering lihat Facebook ketika ibadah atau khotbah sedang berjalan. Iya, saya seorang gembala dan saya tahu itu. Saya gembala di Gereja Betani Indonesia dan saya tahu hal itu. Itu sebabnya saya harap saudara bawa Alkitab yang secara tertulis seperti ini. Karena kadang-kadang orang bikin status pada saat khotbah sedang berjalan. Ya, hari ini agak sedikit kasih daun pepaya, tapi saya percaya orang NTT sudah terbiasa makan daun pepaya. Pahit ya. Kalau saya memang tidak terlalu terbiasa makan pepaya. Tapi ya, hari ini kita akan belajar. Kejadian pasal 20 ayat pertama sampai 4. Saya akan baca. Saya baca sebenarnya banyak kisah ini, tetapi saya baca cuma 4 ayat saja. Dibilang begini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayatnya yang ketiga.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang terakhir yang 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, kalau kita bicara tentang Abraham, maka yang ada di benak kita adalah bicara tentang iman. Karena Abraham dikenal dan semua orang percaya tahu adalah bapa orang beriman. Saudara baca kisah perjalanan daripada Abraham, Alkitab mencatat bahwa setiap tempat di mana Abraham berkemah, di mana Abraham coba menetap pada waktu itu, dia selalu mempersembahkan yang namanya korban persembahan kepada Tuhan. Anda baca kisah Abraham, saya sudah baca, jadi saya sampaikan ini. Suka dan dia selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena pada waktu itu belum ada sinagog. Pada waktu itu belum ada bait Allah. Pada waktu itu belum ada tabernakel Musa. Orang hanya membuat mezbah di tempat di mana mereka, dan mezbah yang dibuat adalah berasal dari batu. Tetapi saudara, Abraham tidak pernah lalai. Abraham tetap mempersembahkan korban dimanapun ketika dia menetap. Ini luar biasa. Hubungan dengan topik ini jelas bahwa bukti keintiman Abraham dengan Tuhan atau dengan Allah adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, ini di dalam perjanjian lama. Hari ini saya mau mengajak kita akan belajar dari satu kisah di dalam perjanjian baru. Tokoh ini tidak selalu orang kenang dia. Orang tidak selalu elu-elukan dia. Orang tidak selalu banggakan dia dan tidak terlalu menjadi idola bagi anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita akan belajar dari tokoh ini, dari seorang yang bernama Maria. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas kisah ini biasanya disampaikan pada waktu Natal. Biasanya disampaikan pada waktu Natal. Tetapi kalau kita mempelajari dan hubungan dengan topik ini, benar-benar Maria mengalami sebuah yang namanya keajaiban. Karena Alkitab mencatat bahwa Maria baru bertunangan, belum menikah. Dengan kata lain, orang tua baru baku dapa. Betul kasih? Sorry. Ya, orang tua baru baku dapa. Baru ada ikatan bahwa anak kami mencintai anak Anda. Kok tiba-tiba bisa hamil? Bukankah ini sebuah keajaiban secara rohani? Tetapi secara manusia, aib bagi Maria pada waktu itu. Tetapi saudara, apa yang Tuhan rencanakan untuk umat manusia lewat kehidupan Maria itu terjadi disebabkan karena Maria memiliki yang namanya sebuah keintiman dengan Tuhan. Pagi ini kita akan belajar ciri orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, perhatikan. Ciri orang yang punya keintiman dengan Tuhan adalah orang yang punya penundukan diri kepada Tuhan. Have submission dengan Tuhan. Punya submission dengan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, kalau orang percaya yang dikatakan gereja pertobatan, tapi kalau tidak punya penundukan diri kepada Tuhan, tidak punya rasa hormat dengan Tuhan, ini orang tidak punya keintiman dengan Tuhan. Tidak punya keintiman dengan Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang suka bicara orang, tidak punya
keintiman dengan Tuhan. Nggak ada. Karena orang yang punya keintiman, punya submission dengan Tuhan. Kalau dia bisa punya submission dengan Tuhan, pasti dia punya submission dengan seorang yang namanya hamba Tuhan. Bahkan sesama. Bahkan kepada leadernya di tempat kerja. Punya penundukan diri. Maria mengalami itu, saudara. Mari saya sampaikan. Lukas 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38 dikatakan begini. Lukas pasal 1 ayat 38. Ya, dikatakan begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, orang yang punya submission, dia siap tanggung resiko. Amin. Orang yang punya penundukan diri dengan Tuhan, dia siap menerima resiko apapun. Yang penting Allah dipermuliakan. Maria berani, saudara. Zaman itu kalau yang namanya wanita hamil di luar nikah, you dead, you habis, dilempari dengan batu. Selesai, anak akan mati, dilempari dengan batu. Dan Maria dari kalangan yang hidupnya ekonomi menengah ke bawah. Saya pergi ke rumah Maria di Israel. Saya baru lihat, oh ini rumah Maria. Rumah Maria bukan seperti sekarang ini dari batu. Rumahnya rata, tidak ada kap rumah, rata saja, baru tutup dengan daun pada zaman itu. Karena di Israel jarang turun hujan. Saudara bayangkan resiko kematian yang harus diterima oleh Maria, tapi dia berani untuk terima rencana Tuhan dalam hidupnya. Resiko apapun dia siap. Kenapa? Dia punya penundukan diri kepada Tuhan. Kalau kita punya penundukan diri kepada Tuhan, orang mau bilang apa tentang ketong, kita tidak mau tahu. Yang kita tahu, rencana Tuhan harus digenapi. Saudara, saya belajar bersama istri kami, belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Berapa tahun lalu kami mengalami sebuah problem dalam pelayanan. Dari jemaat hampir 300 orang. 300 dalam jangka waktu 7 tahun, 300 jemaat. Terjadi problem karena orang-orang yang tidak punya penundukan diri. Nah, saya bersama dengan istri kami katakan, saya bilang begini, kita go out, kita keluar dari kota ini. Kami mengalami trouble yang cukup. Kami berdoa dan berdoa. Tapi Tuhan bilang begini, you tidak boleh keluar, you di sini. Dan kami bertahan sampai hari ini. Kami punya problem yang cukup besar. Saya pikir di sini punya problem tidak sebesar punya kami. Saya open. Di sini ada yang punya kredit 1M. Sini, ada yang punya kredit 1M, jemaat? Saya berdiri di hadapan saudara, hampir 1M. Kalau saya bangun gereja selesai. Hampir 1M. Hampir. Itu berat bagi hamba Tuhan. Karena pada waktu itu posisi saya dalam kondisi blessing, diberkati. Nah, saya melangkah dengan jalan yang salah dan akhirnya ketika problem terjadi, saya mengalami masalah itu. Dan saudara, saya dalam terpuruk. Saya terpuruk. Saya pikir di sini tidak ada yang kecewa dengan Tuhan dan berkata kepada Lucifer, datang kalau engkau Tuhan. Tapi orang yang berdiri di depan saudara ini, ketika saya dalam kondisi terpuruk, saya bilang, ini istri saya ada. Saya bilang, kalau Lucifer dia bisa tolong saya hari ini, saya akan ikut dia. Ada istri saya. Dalam kondisi saya terpuruk sekali. Hampir 1M. Itu berat. Istri saya bilang begini, kau gila kah? Kau gila? Lucifer tidak akan pernah tolong kita. Setan tidak akan pernah tolong kita.
Tuhan akan tolong kita. Itu sebabnya hari ini bapak-bapak yang punya istri yang takut Tuhan, dukung dia. Tanpa istri saya sudah hancur hidup saya. Saya sudah cari pengikut Lucifer. Tapi untuk seorang istri yang kuat, yang berdiri di samping saya, menguatkan saya, berkata, pasti Tuhan tolong. Kami doa. Tuhan bilang, jangan keluar. Dan kami taat, kami tunduk pada otoritas Tuhan. Hari ini Anda punya masalah, belajar tunduk pada otoritas Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong. Waktu saya ngomong di hadapan jemaat, karena jemaat tidak tahu, semua jemaat terperangah. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, saya berdiri di tempat ini, hutang saya hampir selesai. Tapi saya ingatkan saudara, jangan ikut jejak saya. Tidak baik. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, jangan ikut jejak saya. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong, tapi jangan ikut jejak saya yang tidak baik ini. Khususnya yang tidak baik. Yang baik boleh Anda ikut, yang tidak baik jangan ikut. Belajar saudara. Kalau Tuhan bilang kasih untuk pekerjaan Tuhan, kasih tunduk pada otoritas Tuhan. Ada di sini yang berani kosongkan rekeningnya untuk pekerjaan Tuhan? Saya sama istri kosongkan rekening kami. Istri saya menangis. Setelah kami mengikuti IDTC di Jakarta, kami training center di Jakarta tentang disciple pemuritan, sampai di Jakarta kami ditantang untuk apa? Berani mempersembahkan Ishak. Dan Tuhan bicara persis kepada istri saya. Saya nggak tahu karena saya duduk paling belakang, istri saya duduk di tengah. Kami sementara dalam penyembahan, pembicara bilang begini, yang mau persembahkan Ishak kepada Tuhan, angkat tangan. Saya nggak tahu, saya lagi menikmati hadirat Tuhan. Istri saya angkat tangan karena Tuhan suruh. Tuhan bilang kasih Ishak buat saya. Halo, semua di rekening kami plus untuk pekerjaan Tuhan. Habis sementara dalam penyembahan, istri saya menangis. Habis saya tanya, "Yuk, kenapa menangis?" Dia bilang, "Pak, Tuhan bicara sama saya. Kasih Ishak sama Tuhan." Waktu dalam penyembahan Tuhan berbicara dengan istri saya. Istri saya berdialog dengan Tuhan. "Tuhan, apakah Ishak kami anak kami?" Tuhan bilang enggak. "Tuhan, apakah pelayanan kami?" Tuhan bilang enggak. Lalu ibu istri saya tanya begini, "Lalu apa Tuhan?" Tuhan bilang, "Semua yang ada di rekeningmu." Wah, bayangkan kalau saudara kasih semua di rekening saudara. Luar biasa gereja ini. Anda bisa bangun gereja besar di depan. Dan akhirnya kami kembali ke Maluku. Kami langsung ke ATM, ke bank, kasih keluar semua. Langsung bawa ke rumah Tuhan. Semua, bukan semua, yang tinggal 100.000 untuk rekeningnya supaya tidak mati di bank. Bawa, tidak main-main, bawa saudara. Kami bawa kasih semua. Tunduk pada otoritas Tuhan. Dan setelah kami kasih, apakah Tuhan berhutang sama kita? Tuhan gak akan berhutang sama kita. Jadi kalau yang pelit-pelit, jangan takut. Saya kasih tahu buat saudara, gak usah pelit sama Tuhan. 2 minggu kemudian Tuhan ganti 2 kali dari apa yang kami kasih. Belajar saat biasa. Kalau Tuhan suruh kasih. Kalau Tuhan suruh melayani. Tuhan suruh setia. Amin. Jangan takut saudara. Itulah saudara. Nah, saya sebut bahwa YouTube saya mau menjadi korban dekat banyak orang. Seperti ada kasih dekat. Oke. Mereka tidak terlalu. Baik. Puji Tuhan saudara. Jadi belajar punya submission dengan Tuhan. Tunduk. Kalau Tuhan bicara, Dia akan tanggung jawab buat kita.
bangun gereja sekarang itu nggak ada duit dikas pembangunan, nggak ada 1 rupiah pun. Karena sekian lama saya sewa hotel, saya sewa penginapan. Saya bangun, saya bilang bangun. Hari ini dananya siap. Bangun. Kami tidak tahu orang, kami tiba-tiba orang kasih ini, kasih ini. Dan jemaat yang tadinya pelit saya kasih, saya bilang. Mereka kasih. Bahkan orang yang bukan jemaat kita itu masih untuk pekerjaan Tuhan. Kita belajar punya satu mission. Bapak Ibu, kalau ada punya satu mission dengan Tuhan, jangan takut anak-anak kamu. Jangan takut dengan anak-anakmu untuk kuliah, untuk sekolah. Jangan takut. Tuhan tolong kita. Jangan takut anak-anak muda kalau Anda punya satu mission dengan Tuhan. Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Apalagi kalau cuma jodoh. Apalagi kalau cuma nona dan nyong. Orang Ambon bilang pasti dapat. Semungkin saya dapat. Pasti dapat. Jadi ini yang pertama, saudara. Perhatikan ini, satu mission. Maria punya satu mission dengan Tuhan. Mengalami itu. Yang kedua, seorang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang punya loyalitas, setia. Mari coba kita lihat Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dia bilang begini. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Di mana ini? Ya. Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Lukas pasal 1 ya. Ayat 26 sampai 28. Lukas pasal 1. Ini Lukas pasal 1. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Ayat 7. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Orang yang tidak setia, tidak mungkin Tuhan menyertai dia. Tapi orang yang setia, Tuhan menyertai dia. Ada ayat bilang begini, orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Gak ada. Maria karena setia dengan Tuhan, maka dia mengalami keajaiban Tuhan. Orang yang setia, orang yang gak setia, pasti gak dapat apa-apa. Contoh lain di dalam Alkitab, 2 anak dalam perumpamaan. Anak yang bungsu dan anak yang sulung. Alkitab mencatat anak yang bungsu itu pergi dan habiskan semua kekayaan bapaknya. Dia pergi. Lalu anak yang sulung, Alkitab berkata bahwa dia tinggal di rumah bapaknya bertahun-tahun. Lalu timbullah kelaparan di negeri di mana anak bungsu ini merantau, dan akhirnya dia melarat dan dia ingin makan makanan ampas daripada makanan babi. Baru dia sadar dan dia mau pulang, dan dia pulang. Nah, kita mencatat ini luar biasa. Dari jauh bapaknya berlari mendapatkan dia. Tapi saya tidak akan bicara tentang anak yang bungsu ini, tapi anak yang sulung. Pada kisah itu, bagian ayat paling terakhir, dia bilang begini sama anaknya yang sulung ketika dia pulang dari kebun. Dia mengamuk, dia tidak mau masuk ke rumahnya, ke halaman rumahnya karena untuk melihat adiknya yang sudah kembali. Dia tanya kepada pelayannya. Lalu bapaknya bilang, "Mari." Dan apa yang dikatakan bapaknya kepada dia? "Anakku, engkau sudah bekerja bertahun-tahun bersama dengan aku." Satu kata yang menarik. Apa yang aku punya, itu kamu punya. Jadi hanya orang yang setia, dia pasti diberkati Tuhan. Orang yang setia, pasti dia akan mengalami keajaiban Tuhan. Yang gak setia, gak akan dapat apa-apa. Saya gembala sudah cukup lama dari Kalimantan. Saya rintis gereja sidang jemaat Allah. Saya rintis 4 gereja sidang jemaat Allah. Dan 2 gereja sidang jemaat Allah hari ini, mereka sudah bangun gereja besar. Saya tinggalkan semua aset untuk mereka. Dan saya sudah melihat orang yang setia diberkati Tuhan.
jemaat, mereka hidup dari gajinya pas-pasan, hanya makan minum. Hari ini mereka menjadi penopang pekerjaan Tuhan dari kecil. Hari ini mereka penopang pekerjaan Tuhan dalam pelayanan saya. Jadi karena saya melihat mereka, saya menangis. Wow, dahsyat. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Setia. Orang yang setia pasti mengalami keajaiban. Kalau yang gak setia, saya tidak percaya Anda pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangankan di rumah dengan Tuhan, di tempat kerja aja Anda pasti, kalau Anda pemalas, Anda tidak setia, bos bilang mau promosi perlu buat apa? Lupa malas mau. Tapi kalau Anda setia, Anda rajin, Anda mendapatkan promosi. Anda tidak usah promosi diri, Tuhan yang promosi Anda. Jadi belajar setia. Ini yang kedua. Tolong kasih ingat waktu saya. Saya akan bicara 45 menit saja, jangan tidak lama. Yang ketiga sekarang, ciri orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga adalah punya waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Self with God, sendiri dengan Tuhan. Ini orang yang punya keintiman Tuhan. Selalu dia menyendiri dengan Tuhan. Menyendiri bukan berarti kalau duduk bicara tak ruang. Dia tetap berdiri, pergi ke tempat sendiri, lalu dia membangun komunikasi dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Bapak-bapak, sudahkah kita menyendiri dengan Tuhan? Untuk kita kasih tahu Tuhan, beta pu bini, dia mau pengen beli baju baru, dia pengen lipstick, dia pengen beli tas yang ada di Shopee. Ngetren kan sekarang begitu. Mau beli, kasihan Tuhan, tolong. Sudahkah kita lakukan itu? Atau kita beli terus, kau makan tas kan? Tidak. Kalau kita menyendiri dengan Tuhan, kita akan melihat istri kita dan kita berkata, istri, aku mengasihimu. What do you want? I want to give you something. Amin. Saya katakan sama istri saya, I love you. You mau S3 pun saya dukung, mau S3 pun saya dukung. Dia sudah mau S2, saya belum S2. Saya masih S5, saudara. Saya dukung dia sepenuhnya. Mari bapak-bapak, kita belajar menyendiri dengan Tuhan. Ibu-ibu, jangan cuma nonton film Korea terus ya. Belajar menyendiri dengan Tuhan. Habis masak pagi, kalau baik puasa pergi kantor, belajar sendiri dengan Tuhan. Oleh Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Sendiri dengan Tuhan. Sendiri dengan Tuhan bukan cuma di kamar, di mana saja. Saya belajar mencoba menyendiri dengan Tuhan. Di atas kendaraan pun saya belajar menyendiri dengan Tuhan. Saya berkomunikasi dengan Tuhan, tapi saya berkomunikasi dalam bahasa roh. Di tengah jalan saya bahasa apa syakata karana. Saya nggak mau tahu. Saya bangun diri saya dengan Tuhan. Saya percaya kalau sudah lakukan itu, yang tak mungkin akan jadi nyata. Yang tak mungkin akan jadi nyata. Yesus aja perhatikan dalam Markus pasal 1 ayat 35, kisah dalam kitab Markus. Alkitab mencatat pagi-pagi Yesus pergi keluar menyendiri. Coba lihat saja, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi. Ini cara Yesus. Self with God, self with Father. Dia belajar menyendiri dengan Bapaknya. 1 ayat 36. Pagi-pagi benar waktu hari gelap, masih gelap. Ia bangun pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan bikin apa di sana? Berdoa. Anda baca kisah itu lanjut. Firman Allah berkata, Tuhan menyembuhkan orang kusta. What is the kusta? Apa itu kusta? Menurut Alkitab Perjanjian Lama dan kisah bangsa Israel pada zaman itu, kusta artinya orang yang dikutuk. Dengar baik, ketika engkau belajar menyendiri, kutuk semua diangkat.
diangkat sama Tuhan. Diangkat sama Tuhan. Kalau kutuk sudah diangkat, maka blessing akan diberikan kepada saudara. Berkat akan tercurah. Bukan cuma berkat, tapi mujizat. Anda baca kisah itu lanjut. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, orang sakit. Dia menyembuhkan mereka. Tapi dia menyendiri dulu dengan Tuhan. Jemaat, belajar menyendiri dulu dengan Tuhan kalau Anda mau mengalami mujizat. Kalau Anda mau mengalami keajaiban, belajar menyendiri dulu dengan Tuhan. Baru keluar dan berkata, aku pasti diberkati hari ini. Saya ajarkan kepada jemaat saya bilang 15 menit Anda berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Nah, saya ajarkan mereka, saya bilang begini, 10 menit you berdoa dalam bahasa roh. Saya tanamkan itu kepada mereka, saya bangun. Dan mereka berdoa dalam bahasa roh 10 menit. 5 menit saya bilang begini, you ngomong dalam bahasa Indonesia. Dan mereka mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bangun saudara, sendiri dengan Tuhan. Belajar sendiri dengan Tuhan. Di atas kendaraan, di tempat kerja, mungkin ada di depan laptop Anda, di kantor. You make something, you buat sesuatu dengan Tuhan. You building your spirit. Bangun rohmu dengan Tuhan. Mungkin Anda sudah dikaruniai bahasa roh, Anda bangun dengan bahasa roh. Karena bahasa roh itu bangun diri kita sendiri. Bangun, dari saya tanamkan kepada jemaat. Suatu waktu saya punya jemaat, saya bilang begini sama dia, you mau jadi kepala kantor? Dia bilang, iya Pak. Setiap hari you pergi ke kantor dan lihat itu kursi kepala kantor dan bilang, aku pasti duduk di situ. Hari ini dia jadi kepala kantor. Hari ini dia jadi kepala kantor. Bukan main. Luar biasa itu. Sendiri dengan Tuhan. Anak-anak muda belajar sendiri dengan Tuhan, bukan sendiri dengan HP. Anak-anak muda sekarang habis waktu banyak per HP. Kamu bilang per HP, untuk HP saja. Tapi kalau bikin status luar biasa rohaninya. Tapi kalau ditanya, kau menyendiri dengan Tuhan kasihnya? Menyendiri dengan Tuhan apa enggak? Pasti dia tidak bisa jawab. Padahal Anda masih punya waktu yang panjang. Menyendiri dengan Tuhan. Self with God. Sendiri dengan Tuhan. Pelayan-pelayan. Hello, sendiri dengan Tuhan. Saya gembala. Saya bisa tahu you sendiri dengan Tuhan atau enggak. Belajar sendiri dengan Tuhan. Tidak harus Anda habiskan waktu berjam-jam. Saya percaya kalau ada orang bilang, kau harus berdoa 3 jam karena itu Tuhan izinkan. Saya percaya pasti Anda tidak akan berdoa 3 jam. Mungkin 1-2 hari Anda lakukan berdoa 1-2 jam, 3 jam. Tapi saya rasa seterusnya pasti Anda juga akan babak belur. Tapi kalau 15 menit waktu yang berharga dan Anda berikan itu kepada Tuhan, Tuhan berkata, wow, luar biasa. Luar biasa. Itu sebabnya belajar menyendiri dengan Tuhan. Jemaat, menyendiri dengan Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, waktu saya masih cukup atau bagaimana? Lebih dari cukup. Baik. Yang keempat, ciri orang yang punya keintiman dengan Tuhan, yang keempat adalah sacrifice. Sacrifice. Mau berkorban. Belum. Ada di sini yang mau berkorban? Jangankan orang mau kasih duit, mau datang par ibadah saja, kadang orang malas datang ibadah. Tuhan minta kita punya pengorbanan. Amin. Sacrifice. Maria berani saudara. Coba kita lihat Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38 katakan begini.
Maria bilang begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya percaya pada waktu Maria menjawab ini, ada pergolakan yang besar dalam dirinya. Karena akan ada resiko yang akan dia terima, bahwa dia akan dirajam dengan batu. Tetapi karena dia punya keintiman dengan Tuhan, itu sebabnya dia tidak takut dengan resiko. Punya sekarang anak-anak Tuhan bersaksi per orang saja, buat orang saja kita bersaksi, kadang takut. Nanti dibilang begini, sok kayak pendeta, sok rohani, takut. Padahal nggak mati, padahal kita nggak dipukuli, padahal kita nggak dibunuh, tapi takut. Maria tahu persis resiko ini, tapi Maria bilang begini, jadilah menurut perkataanmu. Artinya Maria bilang, jadi mau yang baik atau tidak baik, jadi dalam diri saya. Resiko apapun saya siap. Itu artinya jawaban Maria kepada Tuhan. Seharusnya kita anak-anak Tuhan berani berkata seperti ini. Tuhan, apa rencanamu untuk rumah tanggaku, untuk anak-anakku, untuk hidupku? Aku siap. Siap enggak kita? Maria berani. Maria berani sekali. Luar biasa. Dia tahu resiko. Belum punya suami, kalau hamil, resiko tinggi. Resiko tinggi buat orang Israel pada zaman itu. Karena resikonya hukuman dirajam dengan batu. Orang yang berzina saja dirajam dengan batu. Lah ini hamil. Jangankan di zaman itu, zaman sekarang saja. Kalau tiba-tiba ada nona, kita punya nona, tiba-tiba perutnya buncit, tanda-tanda seperti orang hamil ngidam, makan yang asam-asam, makan yang pahit-pahit, yang makan yang pedas-pedas, pasti kita bilang, bagaimana bisa kau perut bisa naik seperti bawang ditiup? Pasti kita marah sebagai orang tua, kita akan marah. Dan pasti lingkungan bilang begini, ya bersundal di mana sampai poro buncit. Pasti orang ngomong begitu. Ya, hamil bapak tidak ada. Mana ibu bapak? Mana ibu laki? Ibu laki tidak ada. Pasti orang akan ngomong. Dan yang bersangkutan pasti akan merasa malu dan lain sebagainya. Maria tahu itu pasti. Tapi Maria berani. Siap terima resiko. Kalau Tuhan yang suruh. Kalau rencana Tuhan. Saudara, kita harus siap dengan rencana Tuhan dalam diri kita. Kalau rencana Tuhan untuk mengangkat kita jadi kepala, harus siap. Nah, saya percaya kalau kita Tuhan mau bawa kita jadi pengusaha hebat, harus siap. Harus siap. Siap terima. Punya sacrifice, mau korban. Ibu-ibu yang datang ini kalau punya suami yang masih pemabuk, harus korban. Karena itu pilihan yang terbaik yang engkau pilih. Tadi you harus siap. Tuhan, aku siap. Walaupun suamiku pemabuk, aku tetap mengasihinya. Anda harus siap korban. Korban perasaan, korban waktu, korban tenaga. You harus berdoa dengan Tuhan. Jangan pai tua pikir, mai tua juga pikir. Jangan sekarang. Korban. Kita bertelut di bawah kaki Tuhan. Maria bilang begini, jadilah menurut perkataanmu itu. Kalau seandainya kita jemaat di tempat ini semua seperti itu, betapa dahsyat pekerjaan Tuhan akan terjadi dalam pelayanan ini. Anak-anak muda
harus siap terima resiko. Banyak anak-anak Tuhan baru diiming-iming jabatan, Yesus ditinggalkan. Tidak berani korban. Tidak berani korban. Harus berani korban. Saya kasih contoh-contoh. Ahok ini orang yang sebenarnya punya sacrifice. Maaf ya, mungkin dalam hal yang lain ada kekurangan, tetapi ada satu hal yang luar biasa yang saya suka dari beliau adalah berani korban. Dia tidak mau tahu. Yang penting Yesus, dan dia tidak mau kompromi. Ini luar biasa. Anak-anak Tuhan baru dikasih jabatan, you jadi kepala kantor, tapi you harus begini, you harus begini, you harus begini. Waduh, no. Tuhan tidak menginginkan itu. Maria siap hadapi. Siap hadapi. Karena dia tahu ketika dia berkorban buat Tuhan, Tuhan akan gantikan semua. Buktinya Maria, hari ini seluruh umat manusia di muka bumi ini, mereka punya satu mission dengan dia. Mereka jadi idolakan dia. Mereka sangat bangga dengan dia. Kenapa? Lewat dia kita semua mengenal yang namanya keselamatan. Karena melahirkan Yesus, Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Ini luar biasa. Sudahkah dari antara kita, anak-anak kita, semua orang bisa melihat, wow, ini orang luar biasa. Harus kita lakukan itu. Kalau saya percaya kalau kita lakukan itu, banyak orang akan diselamatkan. Saya sampai di NTT ini saya kaget. Pagi-pagi orang minum susu, semua duduk di pinggir jalan. Pagi sore minum susu. Tapi saya aneh, kenapa minum susu tapi mukanya merah? Ya, saya nggak tahu itu apa itu. Waktu saya pergi ke kampung, saya punya kunyadu dua lagi, gali fondasi, timbun fondasi. Sore-sore saya sampai, mereka duduk dengan susu. Saya pikir dari jauh, dong minum susu. Saya dalam hati saya juga akan merapat di situ, karena saya pikir mereka minum susu. Jadi saya dengan semangat, saya keluar dari dapur dan saya menuju ke mereka. Tapi saya masih dari jauh, saya perhatikan, minum susu tapi kenapa muka merah? Dekat sedikit. Kayaknya ini bukan susu ini. Ini yang lain ini. Saya perhatikan, ternyata yang tidak enak. Saudara, kalau kita korban, orang tawarin kita pun kita nggak sentuh. Saya juga dulu pemabuk. Saya pemabuk, dan saya SMA itu saya sudah keluar masuk di bar dan diskotik. Jadi saya kalau hidup kacau, memang kacau betul saya. Saya tidak kenal Tuhan, orang Kristen tapi tidak kenal Tuhan, tahu Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Saya SMA sudah keluar masuk bar, diskotik, tempat pelacuran, saya sudah kenal. Dan suatu waktu saya sampai di Papua, kebiasaan itu termuncul. Mabuk saya, minum, dan saya bikin ribut di Papua. Saya berkelahi. Setelah saya pulang ke rumah, saya turun tangga dan saya jatuh. Saya jatuh itu saya terguling, saya nggak tahu. Saya tidur sepanjang malam di bawah kolong meja dan saya peluk anjing. Saya peluk anjing sepanjang malam, saudara. Saya tidur. Pokoknya saya sudah tidak tahu, saya peluk anjing. Saya pikir itu bantal atau apa, saya peluk aja. Pagi saya kaget bangun. Ya Tuhan, saya peluk anjing. Saudara-saudara semua, mereka lihat saya dan mereka semua ketawa. Mereka bilang, wah luar biasa peluk anjing. Saya bangun dari tempat tidur, saya bilang begini, saya tidak akan minum. Saya akan berhenti. Karena kalau saya minum, saya jadi seperti anjing. Nah, saat itu saya berhenti. Sampai hari ini saya tidak minum. Di tempat saya juga banyak yang susu putih itu. Nah, saya SMP saya minum susu putih, SD saya minum susu putih.
yang bikin ketemu pusing kepala. Karena itu banyak di tempat saya. Dari pohon enau. Lalu dibuatlah cap tikus. Di sini bilang Sophia. Kami di sana bilang cap tikus. Antara Manado dan Ternate itu sama. Cap tikus. Dan itu pabriknya di tempat kami. Jadi kalau tidak tahu minum itu, saya rasa tidak pas. Karena kami memang sudah dari kecil sudah seperti itu. Tapi saya berani untuk berkorban. No touch. Saya nggak mau menyentuh itu barang. Sampai hari ini. Anda perokok, saya juga perokok. Saya berhenti dan saya selalu isap di Samsung. Orang lain isap rokok yang murah, saya tidak mau di Samsung. Keras. Jadi kalau orang bilang berokok cuma isap, apalagi yang rokok gulung itu, aduh itu kelas bawah. Saya juga perokok. Saya berhenti. Saya nggak mau sentuh. Tubuhku adalah baik Allah. Sampai hari ini saya tidak sentuh itu barang. Mau bilang minum bir, saya sudah minum bir. Whisky drum, saya juga sudah minuman keras, hampir saya coba semua. Hanya minuman oplosan saya tidak tahu, karena zaman itu tidak ada minuman oplosan. Jarang. Itu sebabnya mari korban. Kita korban perasaan demi kemuliaan Tuhan. Kita korban harga diri demi Yesus dipermuliakan. Kadang-kadang ketong orang baru bicara sedikit langsung kita balas bicara. No, saya sampai hari ini saya belajar untuk tidak akan ngomong, tidak akan membalas orang ngomong apa tentang saya. Saudara, saya pernah dengan istri mengalami masalah, dan masalah terpuruk yang tadi saya katakan sampai saya bilang kepada Lucifer. Itu saudara, sampai ada isu yang bilang begini, Pak Teddy ke Papua bawa istri orang, bawa lari istri orang. Padahal istri saya ada sedang menanti saya, dan kami komunikasi tidak berhenti sampai hari ini. Tapi isu itu bilang begini, Pak Teddy ke Papua lah bawa lari istri orang. Wow. Tapi saya tidak bergeming, karena saya tahu saya hanya mencintai istri saya. Jadi kalau punya istri, sayangi dia. Amin. Sacrifice, korban. Yang terakhir adalah punya keyakinan. Have faith, yakin. Hari ini seberapa banyak saudara yang yakin bahwa hidup Anda akan berubah lebih baik? Harus kita yakin. Kita harus yakin bahwa hidup saya akan lebih baik. Ketika saya dalam terpuruk, istri saya bilang begini, Pak, percaya, kita pasti keluar dari keadaan yang buruk. Dan hari ini saya mau katakan kami keluar. Bulan September kami keluar. Finish. Wow. Itu sebabnya yakin. Anak-anak saya berhasil. Anak saya selalu saya bilang, kamu harus yakin kamu bisa. Kami tidak pernah ajar anak kami, tapi sampai hari ini tetap juara 1. Kami yakin bahwa dia pasti bisa. Anda harus yakin dengan anak-anak Anda. Tanamkan kepada mereka bahwa Anda pasti bisa. Yang kuliah, Anda harus bisa. Nilai A. Kalau Anda tidak bisa, tidak yakin itu, Anda tidak menunjukkan sebagai anak Tuhan. Harus berani. Maria yakin rencana Tuhan digenapi. Ayat 31 sampai 33 dia bilang begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Dia yakin rencana Tuhan pasti terjadi. Anak-anak, anak muda yang masih sekolah, anak bapak-bapak yang bekerja, harus yakin bahwa Anda punya hidup pasti lebih baik. Setelah kami masalah, saya merintis gereja ulang. Saya rintis gereja ulang. Kenapa? Saya sudah terlatih di sidang jemaat Allah. Jadi saya bersyukur saya dididik di sidang jemaat Allah, di Assemblies of God. Akhirnya saya rintis ulang. Saya serahkan itu pelayanan. Saya bilang silakan ambil aja. Saya nggak butuh. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Dalam kondisi terpuruk saya serahkan itu pelayanan. Kalau orang lain mungkin nggak kasih, saya kasih. Please ambil aja. Sampai hari ini saya berdiri. Saya melayani Tuhan. Saya yakin Tuhan tolong. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
melindungi burung di udara dia pelihara. Apalagi kata orang. Amin. Apalagi kata orang. Coba bila sampai kita kira bilang apalagi kita. Dia pelihara. Haleluya. Tuhan tolong kita. Yang penting Anda yakin. Anak-anak muda, Anda yakin. Kalau Anda keluar dan Anda melihat kacamata dunia, orang bilang begini, cari kerja susah. Betul kesini? Betul enggak? Kalau orang Kupang bilang kan betul kasonde ya. Cari kerja susah. Itu keyakinan, itu kacamata anak-anak yang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau anak-anak yang punya kacamata yang mengenal Tuhan, dia yakin Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik bagi dia. Kalau saya lihat anak muda saya tidak kerja, saya marah. Benar saudara, saya marah. Baik mau yang perempuan mau yang laki-laki, saya marah. Saya bilang, you tidak kerja, you mau jadi apa? Kira-kira kalau you tidak kerja yang perempuan, you beli lipstick dengan apa? You beli bedak dengan apa? Dia bilang. Lalu saya bilang sama yang laki-laki, kalau you tidak kerja, you mau traktir you pun nona dengan apa? Nona yang traktir kau. Beta bilang, nona yang traktir kau. Bikin malu saja. Saya marah benar. Tapi untuk kebaikan mereka. Dan akhirnya anak-anak muda saya tidak ada yang nganggur. Gak ada yang nganggur. Saya marah. Kalau yang kuliah-kuliah, saya bilang jangan main-main. Orang tua kasih keluar duit, you main-main bagaimana? Kalau you main-main, you berdosa di hadapan Tuhan. Karena ingat orang tua bercucuran untuk kamu. Kalau kamu tidak kuliah dengan baik. Kuliah, saya dorong kuliah. Saya bilang jangan main-main. Ini tidak ada pengangguran. Kerja, karena saya marah. Saya bilang, you jangan main-main. You jangan harap gereja kasih kau uang. Saya marah, saya bilang, you jangan harap kasih gereja kasih kau uang. You harus beri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Hanya semua bekerja. Saya bilang, apa yang bisa kamu kerjakan, kau kerjakan. Kalau kacamata dunia bilang susah, kita harus berkata pasti, karena kita punya keyakinan. Harus saudara. Saya yakin saudara, ketika saudara semua di sini punya keyakinan, gereja ini akan tambah banyak orang. Saya percaya suatu waktu anak akan bangun gedung gereja yang besar. Ya, bangun. Kami tidak punya duit dan kami bangun sekarang. Saya pulang ini kami akan sortian dan kami akan mulai kerja. Kami nggak punya duit, tidak ada di kas pembangunan, tidak ada sama sekali. Karena semua dana saya pakai untuk sewa gedung. Sudah sewa gedung, saya punya staff lagi, saya harus kasih gaji, saya punya staff. Itu sebabnya yakin sudah. Anda pengusaha yakin usaha Anda diberkati. Anda pebisnis yakin bisnis Anda diberkati. Ada jemaat satu bergabung dengan kami. Saya kenal karena itu jemaat dua. Dia bergabung dan dia tadinya seorang ibu rumah tangga. Kalau dia coba memulai sebuah usaha. Dan hari ini saudara, dia punya omset sudah 3 miliar rupiah. 3M. Saya sendiri tuh terperangah waktu lihat dia. Tapi saya kenal dia karena saya layani keluarga ini dari sampai suaminya bertobat dan adik-adiknya juga bertobat. Saya layani mereka. 3M. Luar biasa. Dari seorang ibu rumah tangga. Dia berani. Dia bilang, Pak, memang banyak kendala, banyak juga masalah. Tapi saya bilang justru masalah akan menimbulkan kamu punya ide-ide yang cemerlang akan muncul. Dan dia bilang, iya. Wow. Anaknya sementara mengikuti tes akademi kepolisian, akademi militer. Yakin? Anda yakin, amin? Seberapa banyak saudara yang yakin? Boleh angkat lambaikan tangan saudara. Harus yakin saudara. Tidak boleh tidak, harus yakin. Ya. Harus yakin. Harus yakin saudara. Jemaat yakin. Anak-anak Anda pasti
pasti berhasil. Istri Anda pasti akan lebih baik. Suami Anda pasti lebih baik. Pekerjaan Anda pasti lebih baik. Anda harus yakin. Maria yakin, maka rencana Tuhan terjadi. Anda yakin, rencana Tuhan terjadi buat Anda. Anda jadi kepala, bukan ekor. Luar biasa. Banyak hal yang saya bisa saksikan kepada saudara. Ya. Saya punya jemaat itu pegawai negeri, ya rata-rata pegawai negeri, pengusaha 1-2 saja. Paradigma yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat dan biasanya bilang begini, kebanyakan yang PNS ini belum ada rumah, tinggal di pondok mertua indah. Saya coba berpikir merubah mindset mereka. Saya coba rubah untuk cara berpikir mereka sehingga label ini tidak melekat kepada jemaat yang saya gembalakan. Saya berpikir seperti itu. Dan akhirnya saya coba membuat sesuatu terbosan. Dan saya berpikir saya harus coba rubah dulu mindset mereka. Dan saya mulai dengan tegas kepada mereka. Saya bilang begini, bangun rumah. Pak, gak ada duit, bangun rumah. Saya bilang, bangun rumah. Saya bilang, bangun rumah. Pak, bangun. Saya coba tanamkan ke dalam dirinya, pasti bisa. Kepada diri mereka. Dan akhirnya saudara, saya bentuk sebuah kelompok kecil. Saya bentuk kelompok kecil waktu saya mungkin masih 5 menit mungkin ya. Saya bentuk kelompok kecil. Dan akhirnya saya bilang begini, kita bentuk seperti arisan dan kami memberi masing-masing anggota 3 bantal semen. 3 bantal semen. Dan saya bentuk itu. Dan akhirnya kami satu kali terima itu sekitar 30-40 bantal semen untuk khusus bangun rumah. Dan akhirnya kita jalan dan sampai hari ini saudara, mereka bangun rumah dengan besarnya minta ampun. Ada yang bangun 7 kali 13, ada yang bangun 8 kali 15. Itu besar rumah itu. Dan hari ini mereka semua tidak tinggal di pondok mertua indah, tinggal di rumah mereka sendiri-sendiri. Yakin pasti bisa. Amin. Oke, saya akhiri khotbah saya. Saya pikir waktu saya habis karena ada perjamuan kudus ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi.